Habib ini bercita-cita ingin jadi wali, teman-teman. Ya memang betul, pengen jadi wali, bercita-cita ingin jadi wali katanya. Ya kalau menurut saya wali setan ini, bukan wali Allah. Habib walinya iblis ini. Mau ngomong apa? Mau dibela bagaimana lagi? Ini faktanya. Ya, ini faktanya. Silahkan kalian berpikir. Yang masih mengagung-agungkan Habib, ingat, banyak dari oknum-oknum Habib. Mas Asyidi idhasya tasyira. Teman-teman, ada satu video dari seorang Habib ya. Dia seorang Habib yang viral. Beberapa saat ini dia viral dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat membagongkan. Karena beliau memberikan statement di dalam pengajian bahwa orang yang merampok lebih afdol daripada orang yang mengemis. Dan itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan sangat parah. Seolah-olah Rasulullah meridhoi pekerjaan perampok. Sedangkan dalam kisah yang sebenarnya tidak ada pernyataan Rasulullah yang meridhoi pekerjaan perampok. Perlu digarisbawahi itu. Ya, itu kedustaan pertama. Dan dia juga berdusta bahwa setiap haul Cilongo katanya atau apalah maulid di Cilongo, Nabi Khidir, Nabi apa, Nabi Ilyas atau Nabi apa gitu, semuanya hadir di situ sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu kan juga kedustaan. Ya, itu adalah kedustaan. Itu yang sangat-sangat parah. Dan di sini teman-teman, ada yang jauh lebih parah daripada itu. Habib ini memuji Yahud dan menghina Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak seperti apa videonya. Apa kabar penggali kuburan? Laskar Wahabi, alhamdulillah. Gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Iya, dia sendiri yang ngaku ya. Beliau ini mengaku sebagai ya, pencari kubur keramat katanya. Ya, bukan tuduhan, tapi memang dia sendiri yang mengaku pencari kuburan keramat. Allah, rongsen kuburan. Pilih Iran atau Saudi, Israel. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Tuh. Lain teman-teman ya, jadi memang ini Habib yang mengaku di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad ada dalam tubuh dia, tetapi dia tidak punya kecintaan terhadap Al-Aqsa. Jelas-jelas ditanya oleh netizen, dia publik di media sosial, malah berani menjawab seperti ini mau dibawa kemana? Miris ya, miris sekali ya Allah. Pilih Israel katanya. Ada apa? Kenapa tidak milih Palestina? Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Ngelawak. Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu-lucu. Janda Palestina lebih mantep, Beb. Bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina. Tidak ada empati sama sekali ya teman-teman. Tidak ada empati kepada orang-orang yang tertimpa musibah di Palestina sana. Jangankan mendoakan. Ya, jelas-jelas ditanya seperti ini oleh netizen. Jawabannya malah aneh. Betapa mengerikannya mereka ini ya. Kalau saya melihat orang seperti ini, jelas-jelasan mereka mengatakan, bahkan menghina seperti ini. Apakah kita masih mau meyakini kalau darah mereka tersambung kepada Nabi Muhammad? Diajak tes DNA tidak mau. Ya, nggak mau diajak tes DNA. Sedangkan di Timur Tengah sana, di Arab Saudi sana, sudah banyak melakukan penelitian. Bahkan mereka ini yang mengaku-ngaku habaib dulu, dites. Ya. Di Yaman pun, seorang dokter ahli DNA menyatakan kalau mereka memang tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Di Indonesia pun Najwa Shihab dari Marga Shihab sudah tes DNA dan DNA-nya jauh ke Arab Saudi, teman-teman. Jauh, malah ke Afrika, Asia. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Apalagi semakin terlihat akhlak yang seperti ini, makin jelas, teman-teman. Tidak ada ghirah, malah menganggap hal-hal seperti ini sesuatu yang bisa diwajarkan. Mereka mewajarkannya. Ini kan mengherankan. Kalau saya pribadi, memang dari awal ketika menjumpai baik yang Habib keras membela Palestina seperti Bahar Smith, itu pun saya tidak pernah respect. Membela Palestina, orang yang tidak berbicara Palestina, entah itu Gus, entah itu Ustadz, entah itu Kiai, habaib, keluar kalimat-kalimat kotor kasar, teman-teman. Kalimat bangsatnya, kalimat anjingnya, kalimat babinya. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustadz, Kiai, Habib. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi dia Ustadz, Kiai, Habib, maka dia wajib ikut Habib Bahar. Tidak pernah membahas tentang Palestina.
berjuang. Kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah. Setidaknya di panggung-panggung ceramah, teman-teman. Setidaknya kalau kita tidak punya kemampuan untuk ekonomi, setidaknya di panggung-panggung ceramah untuk mensupport Palestina. Kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Waduh, ya Allah. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Tuh. Babi itu. Biadab itu orang. Waduh, gak berhenti di anjing babi, teman-teman. Biadab, teman. Guru-guru ngaji di musola-musola, apakah itu biadab semua, Kang Bahar? Karena mereka tidak membicarakan tentang Palestina. Gak cocok memang. Gak cocok. Apalagi sudah seperti ini. Ini jauh lebih parah lagi, teman-teman. Dan bagaimana tindakan kalian? Oh iya, Cilongo. Orang ini kan dikagumi di Cilongo. Bagaimana itu? Ya, santri-santri Cilongo. Bagaimana nih Habib kalian? Habib yang kalian sanjung-sanjung, kalian puji-puji. Begini nih, live TikTok tiap malam. Ya Allah, ngapain mereka ini live-live di TikTok? Ngobrol ngalur ngidul kemana-mana, nggak jelas. Ngomongin Palestina, bukan membicarakan perjuangan untuk Palestina, tapi malah menghina penduduk Palestina. Yang bau ketek lah, yang beginilah, yang begitu. Bahkan jelas-jelas disuruh milih antara Palestina dan Israel, malah memilih Israel. Ya tahu saya mau komentar apa, teman-teman. Padahal kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Palestina sana, anak-anak kecil, ya, orang-orang tua dibantai seperti itu. Seandainya di Indonesia dibukakan pintu jihad. Kalau bisa saya ingin menjadi orang pertama yang ikut. Ya, misalkan diberi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, saya ingin jadi peserta gelombang pertama untuk ikut berjihad ke Palestina. Bukan malah memilih Israel. Ya. Oh enggak, kalau Habib ini teman-teman malah milih Israel. Ya Allah. Sok-sokan berbicara tentang yang goib. Bercita-cita ingin jadi wali. Ingin jadi wali dia katanya. Habib ini bercita-cita ingin jadi wali, teman-teman. Tetapi apa? Membenci Palestina, membuli Palestina, mengata-ngatakan yang tidak-tidak terhadap Palestina, dan menyanjung-nyanjung Israel. Apa ini? Ya Allah, ya memang betul pengen jadi wali, bercita-cita ingin jadi wali katanya. Ya kalau menurut saya wali setan ini, bukan wali Allah. Ya, wali setan lebih cocok Habib ini. Jadi wali setan, karena kalau wali Allah tidak seperti ini ucapannya. Pasti cinta kepada muslim-muslim yang ada di Palestina sana, bukan malah memilih Israel. Bahkan Israel bukan cuma dijuluki setan, teman-teman. Iblis. Israel dijuluki iblis. Bukan Harry Pras yang ngomong. Dunia yang mengecam gerakan dari Zionis menyatakan kalau Zionis Israel adalah iblis di dunia. Pembunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh warga sipil. Bukan berperang dengan tentara, teman-teman, tapi membantai warga. Ya, iblis mereka itu. Berarti dia ini walinya iblis. Habib walinya iblis ini. Mau ngomong apa? Mau dibela bagaimana lagi? Ini faktanya. Ya, ini faktanya. Silahkan kalian berpikir. Yang masih mengagung-agungkan Habib, yang masih cinta kepada Habib, ingat, banyak dari oknum-oknum Habib malah terafiliasi ke Syiah. Ada. Contohnya seperti Ja'far Hussein. Jelas dia alma maternya, backgroundnya Syiah. Dan ini, Habib Hani Yahya Assegaf ini mengungkapkan sendiri lebih memilih Israel daripada Palestina. Berarti dia jelas walinya Israel atau walinya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, mungkin itu saya ingin saya bagikan kepada kalian. Ini adalah ungkapan dari kekesalan saya ya. Ya saya kesal memang. Tapi ya mau bagaimana lagi, terjadi memang di tengah-tengah kita. Banyak orang yang jelas-jelas berpihak kepada Israel. Contohnya ini. Silahkan kalian pilih.